Balik lagi di podcast Ngonspirasi, ngobrol penuh inspirasi. Jadi Kang Farhan nih, kebetulan kalau boleh cerita sedikit nih mengenai ngonspirasi. Nah, ngonspirasi ini tuh awalnya di Spotify. Spotify aja. Ya, cuman sekarang pindah juga ditambah ke YouTube karena banyak sahabat Tuan Rumah Channel yang pengen dong sekalian lihat mukanya yang siaran gitu. Nah, kebetulan sekarang yang pertama diundang untuk tampil di YouTube Kang Farhan. Tepuk tangan dulu. Ya, 1.500 penonton yang hadir di basecampnya Tuan Rumah luar biasa. Sehat-sehat semua ini. Wih, ya 2.000 orang ya. Juara, tepuk tangan lagi sekali lagi. Sebelumnya selamat datang Kang Farhan. Iya, Kang. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah. Ih, ganteng banget. Bener, ketua OSIS itu beda ya. Si suasananya tuh beda gitu ya, teman-teman. Kalau boleh tahu nih, Kang Farhan nama lengkapnya? Nama lengkap aku Muhammad Farhan Nur Rahman. Kalau Kang Farhan sendiri tuh dari ketua OSIS sekolah mana sih? Kan orang lain nggak tahu ya. Iya. Dari sekolah mana nih kalau boleh tahu? OSIS dari SMA Negeri 19 Bandung yang di Dago Pojok alamatnya. Oh iya, yang terkenal nakal nggak sih? Enggak. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya kan menanya aja gitu kan. Oh, berarti anaknya baik-baik ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Kirain pada nakal gitu. Terus Kang Farhan maksudnya diundang ke podcast ini buat nyeritain gimana sih Kang Farhan di OSIS-nya gitu. Ketika ngejabat kira-kira program apa yang sudah diselenggarakan gitu oleh Kang Farhan sendiri di OSIS. Nah, kalau boleh tahu nih sebelum jauh lagi gitu ya ngobrol tentang OSIS, kenapa sih Kang Farhan pengen masuk OSIS? Alasan terbesar gitu. Untuk alasan terbesar sendiri masuk OSIS tuh karena mungkin dari SMP gitu. Aku udah ada pengalaman di SMP tuh masuk OSIS dan di SMP tuh belum ngerasa puas gitu dengan masih kurang target yang aku ingin capai di SMP tuh kayaknya aduh masih kurang nih. Dan di SMA semenjak MPLS gitu dulu kan masa pengenalan lingkungan sekolah, OSIS tuh kelihatan pertama ya jelas karena mungkin pakai atribut gitu ya. Beda dari yang lain kan keren gitu kan. Petang-peteng deh enggak. Enggak juga sebenarnya keren gitu kan. Terlihat kayaknya lebih nih, terus juga program-program di OSIS 19 itu menurut aku lebih gitu dari OSIS yang lain gitu ya. Dari mungkin program untuk siswanya ataupun meningkatkan si OSISnya itu sendiri tuh sangat bagus lah gitu. Makanya tertarik di situ untuk wah ini kayaknya lanjut nih gitu. Dan ternyata di SMA aku bisa mencapai target-target yang sebelumnya mungkin aku belum bisa dicapai di SMP gitu. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya di OSIS yang SMP ngejabat sebagai ketua juga? Enggak, kalau di SMP tuh ketua bidang. Ketua bidang 1. Kalau ketua bidang biasanya tugasnya ngapain? Kalau boleh tahu gitu. Kalau aku kan kemarin ngejabat jadi ketua seksi bidang 1, itu tuh ruang lingkupnya tentang ketuhanan dan kerohanian lah gitu. Jadi bergerak di bidang pembinaan ketakwaan teman-teman di SMP gitu. Contohnya programnya waktu itu sholat duha setiap pagi. Nah, OSIS tuh bagian yang mengingatkan gitu, mereminder teman-teman semua buat sholat duha, terus ngajakin ke kelas-kelasnya, kayak gitu sih kurang lebih. Nah, kan saya masih bingung nih Kang Farhan, kebetulan kan Kang Farhan ya, Kang Farhan ini tuh kebetulan OSIS, jadi ada sedikit pertanyaan dari saya, nggak apa-apa ditanyain? Iya boleh. Nggak apa-apa. Nah jadi tuh saya tuh masih bingung antara hubungan OSIS dan MPK. Kalau hubungan OSIS sama MPK tuh apa sih? Apakah berhubungan dengan baik ataukah musuh-musuhan atau gimana kan bisa jadi kan? Mungkin kalau hubungannya jelas alhamdulillah di 19 sendiri baik gitu, dan di 19 sendiri tuh MPK-nya disebut MPS gitu, Musyawarah Perwakilan Siswa. Jadi sebenarnya kedudukan kita tuh ya sejajar, cuman ibaratnya kalau OSIS tuh di depannya gitu lah ya, MPK tuh yang buat aturan-aturannya yang di belakangnya gitu. Jadi OSIS sebagai pelaksananya, nanti MPK tuh evaluasinya dari setiap acara gitu, yang kontrol kita, terus juga aturan-aturan yang dibuat untuk OSIS, para pengurus OSIS itu diatur oleh MPK gitu kan. Oh iya benar.
Terus Kang Farhan nih, sebelum jauh lagi ngobrol tentang OSIS, Kang Farhan kayaknya mempunyai semangat yang tinggi buat jadi pemimpin, bener nggak sih? Pengen cita-citanya jadi presiden, bener nggak sih? Itu mungkin insya Allah tapi kayaknya untuk presiden terlalu berat gitu Oh, kan. terlalu berat, karena ambis banget orang yang tapi Kang Farhan moto hidup Kang Farhan tuh apa sih? Kalau moto hidup sendiri sih aku pingin mencoba sesuatu hal yang belum pernah aku coba dan jangan menyerah dulu sebelum aku berhasil mencoba itu gitu. Apa tuh yang belum pernah dicoba tuh? Kan banyak ya. Takutnya kan ambigu gitu orang lain mendengarnya kan. Ya mungkin dulu tuh sebenarnya aku orangnya introvert gitu. Dulu di SMP tuh justru anak sekarang mungkin bilang no lab lah ya. Oh iya benar. Main game, Iya. ML, PUBG dan lain-lain. Diem di kamar ya. Iya kayak gitulah. Kurang lebih di kelas pun kayak menyendiri gitu Iya. kan di pojokan gitu. Nah, dimulai di OSIS SMP, mulai keluar gitu ya sifat-sifat kayak pengen jadi pemimpin dan lain-lain dan target di SMA sendiri tuh udah dari awal gitu ya pengen jadi ketua OSIS gitu. Bahkan ya alhamdulillah juga target aku sekarang megang ini Forum Komunikasi Siswa Kota Bandung. Iya. Alhamdulillah koordinatornya aku juga gitu. Alhamdulillah bisa Tepuk tangan tercapai dulu, juga. Kang Farhan gimana gini. Terus gimana? Di target aku emang pingin nyoba kayak kalau soalnya menurut aku gitu memimpin itu hal yang seru juga gitu karena bisa mengenal karakter masing-masing orang gitu kan. Jadi seru aja gitu memimpin walaupun ya memang banyak gitu ya pusingnya gitu, liurnya lah ibaratnya kayak gitu, tapi alhamdulillah sih seru gitu kalau dijalanin. Jadi intinya lebih ke arah pengen nyobain yang belum pernah dicobain tuh mungkin cari pengalaman, Cari pengalaman baru. Bener ya nggak sih? Bener ya? Benar kan? Nah, tadi ngomongin cita-cita kalau bukan mau jadi presiden, cita-cita yang realistis deh, Kang Farhan sekarang gitu ya. Apakah ingin jadi orang kaya aja lah, nggak usah ribet gitu kan? Cita-citanya yang paling realistis apa sih? Cita-cita sih sebenarnya pingin jadi pengusaha gitu kan. Oh, amin. Karena kan kalau jadi pengusaha tuh sebenarnya bisa jadi apa aja gitu. Oh, iya. Kalau target dari orang tua sih pingin jadi dosen, jadi guru kayak gitu. Cuman mungkin PNS enggak sih? itu nanti aja deh gitu mah. Belum kepikiran gitu. Yeah. Cuman pingin jadi pengusaha karena dengan jadi pengusaha kayak banyak pengusaha-pengusaha yang sukses yang bisa ibaratnya menebar kebaikan buat yang lain juga gitu. Yeah. Banyak benefitnya lah gitu buat jadi pengusaha tuh. Terus kan sekarang tuh kan sekarang lagi pandemi ya. Kan kalau orang-orang bilang OSIS tuh orang-orang pilihan yang kayaknya kreativitasnya tinggi nih. Menurut Kang Farhan nih, sekarang kan lagi daring ya, maksudnya tuh online ya. Terus kalau kata Kang Farhan nih, pembelajaran secara daring tuh plus minusnya apa sih kira-kira gitu? Pengen tahu gitu tanggapan dari OSIS gitu. Menurut aku nih pendapat aku sendiri gitu ya. Untuk pembelajaran secara daring sebenarnya kurang lebih membosankan gitu. Karena kirain tuh menguntungkan kan bisa sambil rebahan ya. Pura-pura ya sih bisa gitu ya. Bisa gitu sebenarnya ada benefit kayak gitunya. Cuman menurut aku sendiri karena pertama kalau di rumah tuh bangun tidur ngecek HP, sebelum tidur juga megang HP gitu. Jadi ibaratnya terus dengan gadget lah gitu kita hidupnya gitu. Sedangkan kan kalau di sekolah tuh yang Farhan sendiri jalani bukan hanya ilmu tentang fisika, matematika dan lain-lain gitu, tapi sosialisasinya gitu kan, ketemu temen, belajar itu ini di luar pelajaran sekolah gitu. Nah mungkin yang nggak dirasain di online itu kayak gitu Kang gitu, yang nggak didapetin di online tuh kayak cara kita bersosialisasi tuh kayak gimana, itu mungkin agak memudar gitu ya kan, karena kan interaksi kita secara online gitu. Jadi ada plus minusnya gitu ya. Terus kan sekarang tuh Kang Farhan di OSIS SMA 19 tuh ngejabat sebagai ketua OSIS. Coba ceritain sedikit boleh nggak sih? Boleh Kang. Perjalanan sebelum jadi ketua, sebelum masuk OSIS lah, ceritanya pengen masuk OSIS nih. Nah sebelumnya ceritain kenapa pengen masuk OSIS gitu. Sampai ngejabat sekarang jadi ketua OSIS. Bisa dipilih gitu. Siap. Mungkin kalau sharing pengalaman dulu yang tadi Kang, karena mungkin aku punya target nih, aku emang udah diniatin di SMA tuh aku pengen OSIS lagi, pengen lanjut gitu. Nah pas itu ternyata dari orang tua, dari kak kelas pun waktu itu kayak ngajak, ngerangkul banget lah gitu, jadi kak akunya juga jadi makin semangat gitu buat masuk OSIS tuh.
Nah dari situ aku masuk OSIS. Pas di angkatan aku tuh banyak gitu kan, nggak cuman 50 orang tapi 100 orang waktu itu yang daftar OSIS, sedangkan yang keterima tuh hanya 30 orang. Nah waktu itu aku milih Sekbi 1 lagi gitu, dan ternyata di Sekbi 1 tuh banyak saingannya gitu kan. Kayak 10 orang, 15 orang itu saingan aku tuh di situ. Sebenarnya agak wah nggak pede nih, kayak banyak saingan yang menurut aku mereka lebih berkompeten nih dari aku gitu. Cuman ya tadi aku nggak boleh menyerah dong, karena ini udah target aku gitu. Aku coba jalanin dan alhamdulillah masuk OSIS dan ternyata sesuai, ditempatkan di Sekbi 1 juga gitu. Terpilih juga gitu ternyata gitu. Sering berjalannya waktu berprogram, terus mungkin di angkatan aku udah mulai pandemi gitu ya kan. Sebelum masuk udah pandemi? Enggak, udah masuk selama setengah tahun mungkin ngejabat. Pandemi aja di situ agak ya mungkin semuanya gitu yang mengalami oleng lah ya ibaratnya. Mau OSIS pun gak ada kegiatan gitu, off dulu selama 3 bulan kurang lebih. Nah dari situ mungkin kakak kelas juga udah capek gitu ya, udah kayak kader kita gitu, udah nanya-nanyain siapa nih yang mau jadi calon ketua OSIS gitu. Dari situ sebenarnya karena ngelihat situasi pandemi, semangat udah mulai turun sih sebenarnya gitu. Kayak buat apa juga ngejabat di masa pandemi, kayak nggak ngerasain feel rame-ramenya gitu kan. Ibaratnya mah kayak gitu. Nggak bisa ngerajia nggak sih? Tapi bener nggak sih itu OSIS tugasnya ngerajia? Kalau di SMP iya, tapi kalau di SMA tuh enggak, itu udah jadi tugas kesiswaan gitu kan. Apa karena takut gitu sama murid-murid yang nakal atau gimana? Mungkin kayak gitu kan, jadi karena bisa jadi ya? Ya takutnya berbenturan gitu ya. Kadang kita kerjasama sama mereka juga gitu. Kalau kita mungkin ikut ngerajia mereka, program-program kita nggak bisa didukung nih gitu. Kadang kayak gitu kan. Karena kan ada yang program yang melibatkan siswa-siswa. Iya, benar. Berarti intinya tugas OSIS di sekolah tuh ngapain sih? Kan orang-orang belum pada tahu nih tugas OSIS sebenarnya di sekolah ngapain. Apakah ngerajia doang gitu kan? Apakah mengumpulkan danus buat pensi kan bisa jadi kan? Nggak tahu kan orang-orang. Makanya menurut Kang Farhan tugas utama OSIS tuh ngapain? Mungkin yang tadi yang sebutin bisa benar juga gitu ya. Kita ngadain pensi gitu, itu salah satu mungkin program kerja. Cuman buat tugas utama sendiri itu mewadahi kegiatan-kegiatan siswa di eksternal gitu. Maksudnya kan kalau internnya tuh pengetahuan ya belajar di kelas lah gitu ya. Nah sebenarnya OSIS itu wadah dari seluruh kegiatan. Jadi dari ekstrakurikuler pun ada di bawah naungan kita gitu. Jadi eskul dinaungi sama OSIS. Terus. Ya jadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa, misalnya kayak sekarang siswa contohnya butuh olimpiade lomba-lomba gitu. Nah OSIS itu yang mewadahi gitu, ada kegiatan lomba-lomba itu kayak misalkan sekarang sering banget kan lomba TikTok atau lomba poster. Nah buat pengembangan si anak-anak tuh buat ikut lomba yang diadain sama pemerintah gitu ya. Nah di OSIS dulu nih kita dibina di sekolah, tingkat sekolah lah ibaratnya gitu. Jadi pembinaan juga mewadahi kreativitas siswa. Kadang kan siswa SMA tuh paling kreatif gitu ya, mau ngadain itu ini. Nah cuman mereka nggak ada wadah kan, nggak ada lembaga yang emang menaunginya. Nah lewat OSIS lah aspirasi itu disampaikan dan kita rancang dan kita wujudkan juga gitu, menjadi sebuah program kerja gitu kan. Iya betul. Jadi tugas OSIS buat teman-teman yang nggak tahu, tugas OSIS bukan hanya ngerajia doang, bener nggak sih? Ya kadang yang salah paham sih. Iya bener, karena kan di mata orang-orang, apalagi orang-orang yang nakal gitu kan, OSIS tugasnya ngerajia doang, cuman ngelaporin, cuman murid emasnya guru lah. Terkadang saya kan dulu sedikit ya cerita, dulu saya waktu SMP termasuk orang yang nakal, yang kontra sama adanya OSIS. Waktu itu pernah OSIS datang ke sekolah, ke kelas. Saya tuh waktu dulu, maksudnya tuh kalau cerita sedikit ya, kan dulu mah celana sekolah tuh standar ya, nggak ada yang dianeh. Ini saya celananya cutbray, tahu nggak sih cutbray ya? Tahun 90 ya. Terus rambut agak gondrong. Nah OSIS peteng masuk buat, tapi kan mungkin OSIS cuman mengingatkan, sayanya nggak terima mungkinnya karena belum tahu. Datang OSIS buat, itu kamu kenapa pakai celana kayak gitu? Kamu mau jadi preman? Jadi preman? Kan maksud saya tuh ada cara yang lebih baiknya. Nah saya tuh kebetulan waktu itu tuh sempat ngerasa, OSIS kok gini kayak gitu. Sempat ada pemikiran, kenapa sih OSIS tuh kerjaannya cuma ngerajia doang, mending bubarin aja. Sampai gua pernah kepikiran kayak gitu. Karena
mungkin segelintir orang aja. Mungkin kan ada orang yang ngasih tahu dengan baik-baik. Jadi mungkin tugas OSIS bukan ngerjain doang ya. Jadi sekarang saya tahu gitu dan nggak benci lagi sama OSIS gitu. Ketika Kang Farhan udah ngejelasin. Nah, Kang Farhan berarti sekarang Kang Farhan tuh kelas 12. Kelas 12. Oh, kelas 12. Berarti udah sibuk ulangan-ulangan nggak sih? Iya, kebetulan udah di sekolah tuh lagi ujian tengah semester. Terus mungkin ke depan tuh udah mulai try out gitu-gitulah menjelang UTBK. Nah kan Kang Farhan nih selama ngejabat udah ada 3 tahun belum sih ngejabat di OSIS tuh? Iya, kurang lebih 3 tahun ya. Nah, apa program yang udah diselenggarain sama Kang Farhan sama tim-timnya kan? Ini ada timnya, weh. Iya, halo tim-timnya. Keren-keren, mantap. Yang setelah menemani Kang Farhan di sini mengawal ya, takut diapa-apain ya. Aman. Apa program yang udah diselenggarain sama Kang Farhan dan teman-teman Kang Farhan gitu? Siapa tahu menarik nih buat teman-teman OSIS yang lain yang lagi nonton video ini. Untuk program selama aku ngejabat ya Kang, itu podcast. Oh, podcast. Ada podcast juga. Kita langsung analisis nih siswa tuh sebenarnya sekarang lagi hitsnya di mana, lagi senangnya kemana, trennya apa? Nah, ternyata trennya tuh podcast. Kita nyari nih waktu itu waktu yang tepat, topik yang tepat, dan kebetulan waktu itu tuh tepat di tanggal 22 November, hari ulang tahun sekolah. Ini kan menarik banget gitu ya. Banyak ya siswa yang belum tahu nih gitu ulang tahun sekolah sendiri. Nah, kita buat podcast materi tentang itu. Materinya dari alumni yang udah mungkin selama senior OSIS juga dan kemudian ketua OSIS juga gitu. Itu mungkin salah satu program tersukses tuh podcast sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Topik-topiknya yang menyesuaikan kegiatan remaja gitu yang lagi hits tuh apa kita angkat di podcast itu gitu. Terus juga ada program untuk kepedulian. Ini ada namanya Shaption, Sedekah Peduli Generation. Generation itu sebelumnya mungkin aku ngejelasin dulu ya Kang. Ya, boleh. Generation itu istilah atau nama lain dari 19. Generation itu wadah lah gitu. Oh, kirain nama OSIS-nya gitu. Bukan. Generation itu simbol persatuan 19-nya. Karena mungkin dulu tuh bukan komunitas, bukan. Bukan. Soalnya kan anak-anak SMA dan SMP tuh agak berbau komunitas bener nggak sih? Iya. Nah, di Generation itu justru kita menyatukan gitu. Dari pihak OSIS, ekskul, bahkan mungkin komunitas yang kadang dianggap buruk sama sekolah, kita rangkul di Generation itu. Gitu. Nah, Sedekah Peduli Generation itu jadi setiap siswa setiap bulannya dihimbau, setiap harinya dihimbau untuk menyisihkan, bebas mereka berapapun gitu, kita nggak menentukan, tapi nanti setiap bulannya atau 2 bulan sekali itu ada pengumpulan sedekah hasil dari mereka itu. Dan pengumpulannya pun misalnya aku udah nabung selama 1 bulan tuh 50.000, tapi aku nggak mau di-storein semuanya, misalnya cuma 20.000 aja, itu nggak apa-apa karena sedekah ini tuh kan sifatnya sukarela. Terus juga tujuan dari sedekah ini yang pertama agar kita bisa membantu satu sama lain kan, karena kan di kondisi kayak gini pertama kebutuhan kuota. Semua kan kadang nggak punya fasilitas yang sama gitu nggak punya wifi misalnya, ataupun kuota juga terbatas. Nah, di program ini tuh kita pingin membantu juga misalnya yang kesusahan, kesulitan gitu. Nah, juga terus kadang kan ada berita duka gitu ya kan, kemarin kan sempat sering banget lah gitu ya berita duka karena kebetulan COVID naik gitu. Nah, kita takziah dengan uang sedekah itu ke mereka harapannya mungkin bisa meringankan aja gitu. Terus yang ketiga tujuannya untuk bakti sosial. Alhamdulillah kemarin udah terlaksana di bulan Mei, kebetulan lagi bulan puasa juga ya, momennya tepat, kita berbagi makanan ke panti asuhan, di jalan juga kita bagiin. Alhamdulillah itu dari hasil sedekah teman-teman. Jadi ini bukan dari OSIS aja gitu, tapi dari seluruh siswa gitu kita sedekahin tuh. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang bakti sosial yang keluar ya. Ini cocok banget nih kalau misalkan nanti itu tuh namanya tuh Generation itu bisa berkontribusi sama Be Care Food. Nanti ada dari tim One Umah namanya tuh Be Care Food. Jadi sama turun ke jalan buat ngebagiin makanan buat orang-orang yang membutuhkan, kayak misalkan tunawisma, kayak yang di jalan-jalan kayak gitu yang membutuhkan makanan. Siapa tahu next time ya bisa ya. Bener kan? Kerjasama. Mantap. Udah nggak kerasa nih Kang Farhan udah 1,5 jam lebih ya kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya
Capek juga nggak sih? Capek ya, diminum dulu aja, diminum. Siap, Nah makasih, jadi Kang Farhan, kita tuh kebetulan ini tuh base camp sekaligus cafe Kang Farhan. Ini tuh nyatu sama Our Coffee. Our Coffee ini kebetulan. Nah itu produknya termasuk Mangprang, kopi Mangprang itu bentuknya 200 gram Kang Farhan. Jadi buat Kang Farhan dan teman-teman OSIS nanti selagi ngobrol-ngobrol di ruang OSIS boleh nanti minum ini aja ya. Biar ngobrol-ngobrolnya tuh ngalir gitu ya. Karena kan mungkin kalau ngobrol-ngobrol harus butuh ngopi, bener nggak sih? Bener nggak? Bener kan? Ya, iya. kopi. Makanya dari itu nanti Kang Farhan kalau misalkan mau order kopi bisa langsung aja datang ke sini ke Our Coffee. Ini bukan di endorse tapi ini apa namanya tuh suatu tuntutan dari Our Coffee, tolong dong itu nanti di kayak gitu ya. Jadi tolong ini bukan order bukan apa endorse ya. Jadi ini suatu tuntutan dari Our Coffee buat tolong dong ini dipromosikan. Jadi ada kirain endorse jadi tinggal saya ada soalnya saya ada tekanan di belakang. Tolong jadi saya nggak bisa ya. Jadi tolong buat teman-teman yang mau ngopi terus ngopinya di rumah aja bisa ada ini Kang Farhan, kopi Mangprang, terus ada Melancholia. Jadi saya cerita produknya awas ya kalau Our Coffee nggak ngasih saya produknya ya. Nanti Kang Farhan bisa bawalah nanti insya Allah ya. Makasih Kang Farhan sebelumnya udah mau diundang ke sini. Mohon maaf ya diganggu waktunya. Nggak apa-apa Kang, aku lagi santai juga. Lagi belajar nggak sih? Udah beres ya? Ya, Pak udah. Atau mabal nggak sih? Enggak kan? Tadi udah beres iya. sampai siang tadi. Semoga lancar terus sekolahnya, semoga jadi orang yang sukses dunia akhiratnya. Teman-temannya juga tepuk tangan buat kalian semua juara yang udah hadir OSIS SMA 19, juara banget. Tadi program-programnya juga sangat menarik. Terus perjalanan Kang Farhan dari awal mula sebelum masuk OSIS dan sekarang ngejabat OSIS tuh banyak hikmah yang bisa diambil. Satu deh terakhir deh, kata-kata mungkin quotes deh buat para pelajar yang pemalasan. Coba dari ketua OSIS ini dengar kalian ya, tolong semua mohon maaf. Buat kau sendiri atau pesan mungkin ya. Dari aku, malas tuh nggak ada ujungnya teman-teman semua gitu. Dan mungkin dari hadis yang aku dengar tuh malas itu penyakit gitu. Selalu daun, malas itu penyakit. Jadi penyakit itu emang harus kita lawan gitu teman-teman. Dan yang tadi malas itu nggak berdampak positif ke kita, mending lawan di rasa malas itu di hari itu. Misalnya kita lawan rasa malas kita untuk masa depan kita nanti gitu. Jadi ibaratnya kita melawan atau memaksakan diri untuk saat itu, tapi di lain waktu kita tuh bisa menikmati hasil kerja keras kita saat ini gitu. Berarti apa yang kamu tanam itu kamu yang tuai ya. Benar. Ih hebat, tepuk tangan buat Kang Farhan nih, kuatnya paling segitu ya Kang Farhan, terima kasih. Terus teman-temannya Kang Farhan udah mau diundang. Ini langsung lanjut kemana nih? Ke sekolah lagi rapat? Iya, mungkin ada lagi. Lihat produktif sekali pemirsa. Tepuk tangan dulu Kang Farhan sekali lagi. Jadi makasih banyak buat Kang Farhan, teman-teman Kang Farhan udah mau direpotin hadir ke sini. Apa Kang? Jadi kalau nanti mau main ke sini aja ya buat anak-anak SMA 19. Kalau mau misalkan kerjasama berkontribusi nanti kami ajak bareng-bareng ya turun ke jalan. Paling segitu aja buat sahabat listener semua Wanuma Channel, termasuk yang ada di Spotify. Dan ini juga kan ada nih Kang Farhan yang Spotify-nya tuh namanya Wanuma Channel. Nah kalau channel di YouTube-nya namanya Wanuma Movement. Dan semoga terhibur dan ada hikmah yang bisa diambil dari cerita Kang Farhan dan sekolahnya Kang Farhan. Makasih banyak, pokoknya banyak-banyak makasih Kang Farhan ya. Semoga sehat selalu, timnya semakin solid, terus bisa menyukseskan program-program yang positif di sekolahnya. Oke, mungkin untuk yang pengen tahu lebih lanjut program OSIS gitu atau sekolah, mungkin bisa dilihat di Instagram. Oh ada ya, boleh. Instagram OSIS MPS 19. Oh ya, jadi tolong ya nanti IP-nya di belakang aja. Enggak serius. Lanjut. Buat program podcast gitu ya yang tadi ataupun program lainnya ada di IG OSIS MPS 19, ada juga di YouTube. Mungkin ada di Instagram sekolah SMA Negeri 19 Bandung. Iya. Iya, tepuk tangan dulu buat SMA 19. Ada biasanya kalau sekolah-sekolah ada ininya apa namanya tuh? Jargonnya ada nggak sih SMA 19? Ada generation.
Kayak gimana contoh? Nah, jadi Green Generation basi. Iya, Basi oke. itu dari bisa dibalik gitu. Oh, Ah, oh dibalik-balik ya. Mantap. Jadi paling segitu aja. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and share.